Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Putra Jogja. Ya, sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bawakan tema yang berbeda dengan tema yang lainnya, yaitu tentang apa? Tentang berlalu lintas bersama dengan Putra Jogja. Sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat iklan berikut ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Ya, kembali lagi Sobat Putra Jogja yang budiman. Pada kesempatan ini saya membawakan tema yaitu berlalu lintas bersama Putra Jogja. Mengapa demikian? Karena di saat seperti ini masih banyak terjadi yaitu kasus laka lantas ya yang begitu banyak di manapun kita berada ya, di ibu kota manapun ya, di provinsi manapun, bahkan di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama, yaitu tentang laka lantas yang begitu besar volumenya. Maka demikian, yang menjadikan dasar yaitu mindset ya, mindset dari para pengguna jalan. Yang di sini yang dimaksud adalah para pengendara ya, baik itu motor maupun mobil. Sambil satu contoh yaitu pengendara sepeda motor. Dan ketika di survei yang paling banyak mengalami yaitu secara volume yaitu sepeda motor roda 2. Mengapa banyak sekali terjadi laka lantas, entah itu di persimpangan ya, di jalan lurus, tikungan seperti itu. Sobat Putra Jogja budiman, semua itu kembali kepada mindset seluruh pengguna jalan, pengendara. Jadi selama ini yang jadi patokan semua orang yaitu kalau sudah memegang yang namanya SIM ya dan STNK, itu semua orang tuh akan aman dalam berkendara. Mereka ketika dirazia ya oleh polisi, mana surat-suratnya? Mereka tinggal kasih lihat, ini SIM saya Pak Polisi, dan ini STNK saya Pak Polisi. Cukup sampai di situ, sudah disuruh jalan lagi. Seperti itu terus ya. Jadi patokannya surat lengkap aman. Tidak demikian. Yang jadi masalah di sini adalah bagaimana cara pengendara itu di lalu lintas seperti apa. Di jalan yang lurus bagaimana ya, di persimpangan bagaimana, yang itu yang perlu diketahui. Nah, untuk itu tidak cukup hanya dengan SIM saja ya, atau STNK, tetapi ini semua kembali kepada aparat yang bersangkutan, yaitu di sini adalah kepolisian yang khususnya di bagian laka lantas. Seharusnya pihak kepolisian mengadakan yang namanya razia cara berkendara di lalu lintas atau di jalan raya. Bukan hanya merazia berupa surat-suratnya saja. Kalau selama ini selalu yang dirazia itu kebanyakan hanya surat menyurat, tidak merazia bagaimana pengendara itu melajukan kendaraannya di jalan raya seperti apa. Ada yang memotong jalan, ada yang melawan arus, ada yang tanpa rating, rem mendadak, seperti itu. Bahkan rating tidak dikembalikan kepada posisinya. Itu semua hal seperti yang sepele tetapi mengakibatkan maut, mengakibatkan kejadian ya, kecelakaan lalu lintas. Sobat Putra yang budiman, dari sini kita bisa melihat bahwasannya setiap pengendara di jalan raya ya, di lalu lintas itu hanya punya prinsip yang penting surat lengkap, kendaraannya bagus, kendaraannya sehat, kendaraannya tidak bermasalah, mesin bagus ya, semua
peralatannya masih bagus, ya, remnya berfungsi, cukup di situ. Tetapi tidak berusaha bagaimana memposisikan diri di jalan raya. Contoh, ketika seseorang sedang berada di jalan yang lurus, kemudian ada ya pengendara yang lain dari tikungan ya mau lurus atau mau belok. Kadang yang lurus itu tidak mengalah, dia merasa lurus yang benar, tetap dia tabras. Makanya di setiap pengendara ketika dia mau keluar dari rumah, dari pihak keluarga pasti mengatakan, hati-hati di jalan. Ya. Bukan keluarganya mengatakan jangan laju-laju, ya. Bawa motornya jangan laju-laju ya, jangan keras-keras, jangan kencang-kencang, tidak. Tetapi dikatakan hati-hati. Maka demikian di situ sudah ada kata kuncinya, hati-hati. Berarti pakai hati. Jadi kita di jalan raya jangan egois. Kita harus tetap mengalah. Meskipun kita di jalan yang lurus, tetapi itu dari tikungan sudah separuh badan lebih, ya, dia sudah keluar dari batas jalan itu sudah lebih, maka kita yang lurus tetap harus mengalah. Kejadian kecelakaan lalu lintas yang bertubi-tubi, yang beruntun, itu kembali kepada pengguna jalan, pengendara. Bukan hanya terfokus dalam surat menyurat saja. Bisa jadi banyak orang bikin SIM tanpa tes, ya. Mereka bisa lewat calo, ya. Mereka bisa lewat temannya, banyak. Jadi hal-hal sepele ini kita bersama-sama mempelajari. Jadi tidak adalah kejadian-kejadian, bukan kita minta-minta, ya, sobat sekalian. Memang kalau kita pikir kepada masalah takdir, semua orang tidak bisa mengelak. Bisa jadi orang kecelakaan sudah takdirnya. Memang seperti itu, tetapi kita berusaha bagaimana tidak terjadi kecelakaan. Berusaha meminimalisir, ya, mengurangi, yaitu dengan cara mindset kita rubah. Kita harus mengetahui cara berkendara yang benar, berada di jalan yang benar. Bagi contoh, jalur tol, ya, jalur laju, ya, yang kecepatan 80-100 tidak bisa dilalui oleh sepeda motor. Itu pun harus mobil dan kecepatannya harus mengikuti standarnya. Tidak bisa asal di jalur tol, pasti akan terjadi kecelakaan. Kemudian berada di jalur kiri, ya, tidak boleh kita tuh berada di jalur kanan. Seperti itu. Jadi kita harus berada di jalur kiri. Tidak boleh kita menyelip dari kiri. Kita pun terpaksa menyelip, harus di sebelah kanan. Dan ingat, jangan sampai menyelip di tikungan, itu berbahaya sekali dan itu dilarang dalam lalu lintas. Tidak diperbolehkan sama sekali. Oleh karena itu, sobat sekalian, mari kita sama-sama mengingatkan pada saudara kita, keluarga kita, ya, teman-teman kita, handekulan kita, untuk berhati-hati berkendara di jalan raya, berhati-hati berkendara di lalu lintas. Harus tetap sabar menggunakan hati kita, mengalah. Dan tentunya kita harus berada di jalan yang tepat, di lajur kiri. Dan untuk pihak kepolisian, khususnya di Laka Lantas, ya, harus berusaha untuk merubah mindset juga, untuk merazia bukan hanya administrasi saja, tetapi merazia cara berkendara, ya, para pengguna jalan itu di jalan raya seperti apa. Kalau perlu, ya, pura-pura jadi sipil, ya, pakai baju sipil, pakai baju biasa, pakai baju preman, tidak usah pakai baju seragam, pura-pura jadi pengguna jalan. Jadi dilihat dari belakang, bagaimana para kendara ini di jalan raya, apakah sudah benar atau tidak. Seperti itu. Jadi hal yang sepele kalau dibiarkan akan menjadi bahaya. Karena kita tidak seperti kucing yang nyawanya serep, ya, yang nyawanya banyak. Kita hanya diberikan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa hanya satu nyawa. Kita jaga baik-baik. Dan keluarga di rumah pasti menunggu. Oleh karena itu, sobat sekalian, kita selalu mengingatkan untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Secara administrasinya lengkap, sepeda motor atau mobilnya juga dalam kondisi yang baik, lengkap semua, remnya semuanya, ya, berfungsi, dan tentunya mengetahui cara berkendara yang benar di jalan raya. Tidak memotong arus, ya, tidak melawan arus. Bahkan kita semuanya
tetap memakai hati ketika kita di jalan raya. Jangan egois. Kita harus mengalah. Apalagi di saat malam hari, jangan sampai lampu itu tidak hidup, karena akan membahayakan pengguna jalan yang lain, terutama yaitu mobil. Ketika mobil, ya, lampu kanan yang mati, ya, itu lebih berbahaya, karena ditahunya dilawan kendaraan, dikiranya itu adalah motor, ternyata mobil. Jadi berbahaya sekali, mengancam nyawa kita. Sobat sekalian yang budiman, berlalu lintas harus cerdas, ya, dan memakai hati. Tidak asal laju, tidak asal cepat, tetapi harus tetap menggunakan hati kita. Kita berada di persimpangan, kita harus tahu bagaimana di persimpangan kita harus melihat lampu lalu lintas, ya, traffic light, ya, lampu warna hijau, kuning, merah itu kita harus taat. Ketika memang sudah merah, kita harus berhenti. Ketika kuning, persiapan, hati-hati, dan hijau, kita langsung jalan. Jadi jangan kita asal-asalan. Ya, kita lihat kondisinya sepi, padahal merah, kita tetap. Bahaya sekali. Dan lain arah berbahaya, nanti bisa terjadi kecelakaan. Sobat sekalian yang budiman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, sampai ketemu di tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.